warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safitri Wayuni, NP 1804041007, jurusan Ekonomi Syariah kelas A, mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis, dosen pengampu Hermanita. Di sini saya akan menjelaskan dua materi, yaitu materi pertama, aspek ekonomi dan sosial, materi yang kedua, aspek dampak lingkungan hidup. Materi yang pertama yaitu aspek ekonomi dan sosial. Setiap usaha yang dijalankan akan memberikan dampak positif dan negatif bagi berbagai pihak. Bagi masyarakat, investasi ditinjau dari aspek ekonomi, memberikan peluang untuk meningkatkan pendapatan, sedangkan bagi pemerintah akan memberikan masukan berupa pendapatan bagi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Dalam aspek ekonomi dan sosial, perlu ditelaah untuk melihat apakah keberadaan suatu proyek atau usaha akan memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi berbagai pihak atau sebaliknya. Dampak ekonomi dan sosial. Dampak ekonomi dari adanya kegiatan usaha atau bisnis meliputi 1. Meningkatkan ekonomi rumah tangga. 2. Menggali, mengatur, dan menggunakan ekonomi sumber daya alam. 3. Meningkatkan perekonomian pemerintah, baik lokal maupun regional. 5. Pengembangan wilayah. Dampak negatif yang mungkin timbul dari aspek ekonomi yaitu 1. Eksplorasi sumber daya yang berlebihan. 2. Masuknya pekerja dari luar yang mengurangi kesempatan atau peluang kerja bagi masyarakat sekitar. Beberapa pengaruh bisnis terhadap beberapa hal, yaitu A. Pengaruh bisnis tersebut terhadap peningkatan penghasilan negara. B. Pengaruh bisnis tersebut terhadap devisa yang bisa dihemat dan bisa diperoleh. C. Penambahan kesempatan kerja. D. Pemerataan kesempatan kerja. E. Pengaruh bisnis terhadap industri lain. Kajian aspek ekonomi dan sosial menekankan pada asas manfaat keberadaan bisnis tersebut terhadap masyarakat di sekitar proyek maupun secara makro yang dapat meningkatkan pendapatan nasional. Diharapkan dengan adanya bisnis nanti mampu meningkatkan kondisi perekonomian masyarakat, terutama masyarakat di sekitar lokasi bisnis yang tidak memberikan dampak yang negatif. Dari hasil analisis terhadap elemen-elemen tersebut dapat berupa pernyataan apakah rencana bisnis dinyatakan layak atau tidak. Jika dinyatakan layak, maka bisa dilanjutkan, tetapi tidak layak dinyatakan, maka dapat dilakukan kajian ulang dengan menyesuaikan atau melakukan perbaikan hingga menjadi layak. Namun demikian, jika tidak mungkin dilakukan perbaikan, maka sebaiknya mencari alternatif usaha yang lain. Materi yang kedua yaitu aspek dampak lingkungan hidup. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau AMDAL adalah suatu proses formal yang dipergunakan untuk memperkirakan dampak terhadap lingkungan oleh rencana kegiatan proyek yang bertujuan memastikan adanya masalah dampak lingkungan yang perlu dianalisis pada pertimbangan bagi pembuat keputusan. AMDAL sudah dikembangkan oleh beberapa negara maju sejak 1970 dengan nama Environmental Impact Analysis atau Environmental Impact Assessment yang disingkat EIA. AMDAL diperlukan untuk melakukan studi kelayakan bisnis dengan alasan A. Karena undang-undang dan peraturan pemerintah. B. Agar kualitas lingkungan tidak rusak dengan beroperasinya proyek-proyek industri. Beberapa peran yang disyaratkan untuk AMDAL. Yang pertama, peran AMDAL dalam pengelolaan lingkungan. Aktivitas pengelolaan lingkungan baru dapat dilakukan apabila rencana pengelolaan lingkungan telah disusun berdasarkan perkiraan dampak lingkungan yang akan timbul sebagai akibat dari proyek yang akan dibangun. 2. Peran AMDAL dalam pengelolaan proyek. AMDAL merupakan salah satu studi kelayakan lingkungan yang disyaratkan untuk mendapatkan perizinan. AMDAL sebagai dokumen penting maksudnya adalah laporan AMDAL merupakan dokumen penting sumber informasi yang detail mengenai keadaan lingkungan pada waktu penelitian proyek dan gambaran keadaan lingkungan di masa setelah proyek dibangun. Sekian pemaparan materinya dari yang saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.